Untuk nomor 1, gambar di samping merupakan segitiga sama sisi ABC. Di setiap sudutnya terdapat muatan plus Q. Sisi dari segitiga tersebut adalah A. Muatan titik Q besar dapat berupa muatan positif atau negatif, diletakkan di antara titik B dan C. Apakah mungkin dipilih nilai muatan Q yang bukan 0, sehingga sedemikian rupa sehingga gaya total pada Q menjadi 0? Jelaskan dengan singkat. Kita bisa mengasumsikan Q besar sama dengan Q besar itu positif dulu. Berarti arahnya itu oleh Q di muatan A itu menjauh, berarti ke bawah arahnya. Lalu untuk yang B menuju C, dan untuk yang dari C menuju B gayanya. Nah, jika tidak 0, maka FA juga tidak 0 gitu. Maka kesimpulannya tidak ada nilai muatan Q sehingga gaya totalnya menjadi 0. Karena FA akan selalu ada jika Q besar itu tidak 0. Kalau misalkan Q besar itu negatif, kita gambar ulang. Maka arah dari A itu ke atas, dan dari B ke kiri, dari C ke kanan. Oh iya, sedangkan untuk gaya B dan C itu saling berlawanan, jadi saling menghilangkan. Sedangkan yang FA itu tidak ada yang melawan begitu. Jadi FA akan selalu ada, dan gaya total di Q itu tidak pernah 0, sehingga tidak ada nilai muatan Q yang memenuhi selain 0. Jadi jawabannya adalah tidak mungkin. Untuk nomor 2, sebuah batang yang sangat tipis dengan panjang L mempunyai rapat muatan persatuan panjang lambda yang tersebar merata pada batang. Tentukan medan listrik di P yang berjarak Y dari titik asal koordinat. Dinyatakan dalam K, Y, L, lambda 0. Oke, nah kalau muatannya titik, maka kita bisa mencari medan listrik dengan E sama dengan, langsung saja, E sama dengan K kali Q per R kuadrat. Tapi di sini bukan muatan titik, kita punya muatan yang kontinu. Jadi kita harus menghitung E untuk setiap muatan dq. Jadi untuk yang ini, kalau misalkan yang ini dq, maka kita juga harus menghitung medan listrik dari dq itu. Misalkan DE. Nah, nanti kita integralkan kedua sisinya, nanti kita akan dapat hubungannya antara E dengan Q. Nah, tetapi kalau misalnya kita gambarkan, kalau misalnya kita tulis rumusnya, ini E itu berupa vektor. Jadi sebenarnya seperti ini. Nah, karena kita ada di dua dimensi, akan lebih mudah untuk meninjau di sumbu X dan di sumbu Y. Berarti kalau misalkan kita punya DE ini, berarti kita punya DX, DEX, DE dari komponen X dan DE dari komponen DE komponen Y ya. Di gambar itu ada sudut theta, berarti begini. Ini DE-nya.
lalu ini DEY, ini DEX, ini sudutnya, maka kita bisa menuliskan DEX dan DEY. DE komponen X sama dengan K per R kuadrat. Sebentar, jangan DX dulu, DE dulu. DE sama dengan rumus yang di atas hampir sama, K per R kuadrat, tapi bukan Ki, tapi Deki. Jadi kayak gini. Nah, berarti DX itu besar dari DE min sin theta. Kenapa min sin? Karena DX ini bisa dilihat mengarah ke X negatif. Kalau misalkan di soal ini X positif. Dan yang ini Y-nya ke atas. Jadi DX itu ke X negatif. Nah, kita masukkan dari yang di atas, dari yang di sini. K per R kuadrat dq. Min sin theta dq. Min sin theta dq. Nah, tapi R topi ini hilang kemana gitu? Ya nggak hilang, karena R topi itu besarnya 1. Jadi ya sama aja gitu. Itu untuk DX. Sekarang untuk DI sebelah sini. Itu besarnya DE kali cos. Lihat lagi diagram yang ini. Diagram yang ini DE kali cos theta. Kita dapat K per R kuadrat cos theta dq. Nah, tapi kita lihat gimana cara mengintegralkan ini. K, oke, untuk K konstan. Jadi integralnya gampang kan, bisa dikeluarkan dari integralnya. Maksudnya, R kuadrat apa hubungannya dengan Ki? Apa hubungannya dengan Ki? Nah, gimana cara menghubungkannya? Di sini kita udah dikasih petunjuk di soal. Di sini ada tulisan kecil dx. Nah, itu artinya kita harus tahu apa hubungan antara dq dengan dx. Apa hubungannya? Yaitu ini. Muatan persatuan panjang, lambda. Lambda sebenarnya sesuai definisinya adalah besar muatan per satuan panjang. Ya sama aja. Nah, rapat muatan per satuan panjang berarti muatannya itu dq, panjangnya itu di sini dx. Berarti kita dapat dq sama dengan lambda dx. Oke. Berarti misalkan ini persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Persamaan 3 kita substitusi ke persamaan 1 dan 2. Nah, kita akan peroleh seperti ini. Dx dengan K per R kuadrat min sin theta lambda dx. Lambda dx dy mirip K per R kuadrat cos theta lambda dx. Nah,
Sekarang kita punya theta. Sama kita disuruh untuk mengintegralkan theta terhadap X gitu. Apa hubungannya? Hubungannya adalah, kita lihat lagi soalnya. Nah, ini X. Ini X. Nah, itu theta. Oh, ini R. R itu yang ini ya, yang dimaksud rumus. Nah, ini sama dengan kaki per R kuadrat itu. Nah, R kuadratnya itu R-nya ini. Yang ini. Berarti, kita gambar ulang. Ini X, ini Y, ini R. Ya, ini theta. Bentar, pindah. Bisa. Nah, dari sini kita peroleh X hubungannya adalah Y pangkat theta. Nah, kenapa X hubungannya dengan Y? Karena karena kalau dalam bentuk Y itu enak gitu. Kalau misalnya kita lihat lagi soalnya, untuk X berapapun juga, misalkan X-nya di sini, X-nya juga di sini, atau mau di sini, Y-nya konstan, gak berubah kan, tetap segitu. Jadi enaknya kita mencari X dan R dalam bentuk Y. Oke, R sama dengan Y sekan ya kan. Sekan, bentar. Ya, betul. Y sekan theta. Oke, sebentar. Tapi di sini kita punya dx bukan x. Berarti kita juga harus cari dx. Turunan dari tangan adalah sekan kuadrat. D theta. Lalu yang tadi R sama dengan Y sekan theta. Nah, sekarang kalian perhatikan. Di DEX sama DEY yang ini itu ada R kuadrat, ada DX. Nah, jadi kita bisa buat ini dalam bentuk R kuadrat. R kuadrat, Y kuadrat, sekan kuadrat theta. Setelah itu, kita bagi ini. Kita dapat dx per R kuadrat sama dengan 1 per Y d theta. Nah, ini substitusi ke apa yang namanya? Misalkan ini persamaan 4, ini persamaan 5. Berarti 4 dan 5. Oke, kita dapat K lambda min sin theta, yang tersisa tinggal dx per R kuadrat. Berarti substitusi langsung dapatnya 1 per Y tadi d theta. Gitu. Itu untuk dx. Nah, sekarang baru nih. K konstan. Lambda konstan. Di soal juga konstan. Tersebar, ya, ini. Tersebar merata pada batang. Berarti konstan lambdanya. Nanti ada beberapa soal lain yang lambdanya itu nggak konstan gitu. Jadi hati-hati di situ. Oke. Ya. Lambda konstan di sini. Min sin theta, integralnya harusnya gampang. 1 per Y, Y-nya konstan. Berarti udah bisa nih. Udah aman maksudnya. Nah, integralnya, batas bawah EX apa? 0. Kenapa? Karena dalam kasus ini, kalau misalkan batang itu nggak ada, E-nya 0. Jadi nggak ada apa-apa gitu. Jadi kita integralnya mulai dari 0 sampai EX-nya.
Sebenarnya integral K lambda. Nah, kalau tetanya gimana? Di soal dikasih tahu. Ini nih, ini theta 0. Berarti kita integralnya dari min theta 0 sampai theta 0. Oke. Duh, ini oke. 0 sampai tadi apa? X. Hmm, ini tadi min theta 0 sampai theta 0. Nah, bisa dikeluarin kan tadi lambda per y integral min theta 0 ini yang sebelah kiri itu EX berarti min theta 0 sampai theta 0 min sin theta d theta. Nah, bisa kita lihat bahwa min sin theta itu adalah fungsi ganjil. Berarti integral ini sama dengan 0. X sama dengan 0. Oke, udah. Sekarang ini yang lebih, yang agak rumit. Hmm, berarti DEY sama dengan, kita tulis ulang aja. K cos theta, K lambda cos theta. K lambda cos theta. Apa yang kurang? Oh, ya, dx per r kuadrat. Tadi sama dari ini. Langsung substitusi. Kita ganti ini dengan 1 per y d theta. Sama kan? Oke, sama. Berarti integralnya sama juga dari 0 sampai y. Ini K lambda per y. Nah, di sini nih. Harus diperhatikan. Ini min theta 0 sampai theta 0 cos theta d theta. Dari situ kita peroleh K lambda per y. Turunan integral dari cos integral dari cos apa? Sin kan? Benar kan sin? Iya, betul. Sin theta batasnya min theta 0 sampai theta 0. Berarti sama dengan K lambda per y sin theta 0 min sin min theta 0. Nah, K lambda per y sin theta 0. Nah, ini sama dengan min sin min theta 0 itu sama dengan sin theta 0 juga. Jadi kita dapat 2 K lambda per y kali sin theta 0. Itu jawaban untuk EY. Kita lihat dulu soalnya. Ya, yang ditanya itu medan listrik di P. Oh ya, itu titik P ya. Oke. Nah, kita udah dapat EX, kita udah dapat EY. Sekarang vektornya gimana? Ya gampang. EX I topi tambah EY J topi. Sama dengan X-nya 0, berarti tinggal EY 2 K lambda per Y sin theta 0 J topi. Itu jawabannya. Untuk nomor 2. Sekarang nomor 3. Sebuah bola konduktor pejal berjari-jari 2 cm bermuatan 8 mikrokulom.
Sebuah kulit bola konduktor dengan jari-jari dalam 4 cm dan jari-jari luar 5 cm berada sepusat dengan bola konduktor tersebut. Dan apa ini? Dan kok tiba-tiba langsung ini? Dan besar muatannya 4 mikrokulom. Nah, jadi kita lihat dulu. Dua-duanya konduktor berarti kan? Nah, konduktor itu sifatnya kayak gini. Kalau kita punya bola konduktor, E, itu apa? Medan magnet di dalamnya itu selalu nol. Selalu nol. Di dalamnya ya. Nah, terus muatannya itu tersebar di bagian luar, kulit luar, misalkan ini positif ya. Dan atau di kulit dalamnya. Misalkan dia punya kulit dalam, berarti di kulit dalamnya juga ada. Misalkan negatif di dalamnya. Begitu. Itu sifat dari konduktor. Nah, dengan memperhatikan itu, kita bisa mengerjakan yang A mudah. Medan listrik pada R sama dengan 1 cm. Sebentar. Nah, biar gampang. Berarti di sebelah mana? Yes. Besar. Oke. Hmm, Oke. Berarti kalau satu, ini kelihatan nggak sih gambarnya? Ya berjari-jari dua kan? Berarti dari sini ke sini dua. Berarti satu itu di dalam kan? Nah, tadi udah dibahas kan kalau misalkan di dalam konduktor, ini nol. Ya, kalian tulis. Ya, nggak usah. Nggak, gini nih. Kalau misalkan suatu saat nanti kalian ngerjain soal, terus muncul, disuruh mencari medan listrik untuk semua R yang lebih dari nol. Berarti kalian harus tulis untuk R sama dengan 1 gitu. Kan kalau misalkan di sini udah jelas R yang mana yang ditanya. Kalau misalkan nanti ada ujian lagi, nah kayak gitu. Oke, untuk B, R sama dengan 3. Berarti di luar si, nah, di luar, ya di luar itu. Di luar, apa yang namanya? Di luar konduktor yang, nah, di luar sini. Jari-jarinya 3. Berarti kita harus pakai hukum Gauss. Integral loop dengan in per epsilon 0. Kita dapat biasanya langsung aja PA-nya itu 4 pi, dalam hal ini R-nya itu luas permukaan lingkaran 4 pi R kuadrat. Nah, R-nya itu di sini 3 cm. Berarti dikasih luas 2 kuadrat. Sama dengan Q in-nya ini nih. Dari soal tadi disebut 8 mikrokulom. Si yang di dalamnya 8. Coba lihat lagi. Pause di sini juga perlu. Oke, udah. 8 kali 10 pangkat. Min 6 per epsilon 0. Ya, sama dengan 1 per 4 pi epsilon 0. Ini pindah ke bawah gitu kan. 8 kali 10 pangkat min 6. Yang itu juga pindah ke bawah. Min 2 kuadrat. Sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali 8 kali 10 pangkat min 6 per
Oh ya ini nih. 1/4 pi epsilon. Epsilon itu kan K itu sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. 3 kali 10 pangkat 2 kuadrat. Pakai kalkulator dulu aja. Atau, hmm, ya terserah sih nanti kalau misalkan ujian ya jangan. Kalau ujian fisika. 8 kali 10 pangkat 7. Setelahnya Newton per Coulomb. Oke. Untuk yang C, gampang aja. Sebentar. Jangan dulu gitu. Jangan langsung gampang-gampang. Tentukan medan listrik pada R sama dengan 4,5. Nah, 4,5 itu ya di dalam gitu. Kenapa? Karena hmm, jaraknya ya wis kacau ini. Nah, C itu ya di sini. Ya pokoknya di dalam itu loh. Ya langsung aja E-nya 0. Bisa ini. Untuk yang D, pokoknya di luar aja. Berarti ya di luar ini, pokoknya di luar itulah. Langsung aja. Nah, kiinnya si kulit bola itu minus 4. Si bola konduktor yang di dalam itu 8. Berarti kalau dijumlah 8 min 4 gitu. Mikrokulom. Berarti 4. E 4 pi 7 kali 7 karena yang ditanyakan 7 R-nya ya. Nah, ya, untuk yang D ya. 7 kali 10 pangkat min 2 kuadrat sama dengan ini 8 min 4 gitu kan tadi. Kali 10 pangkat min 6 epsilon 0. Oke, sama dengan 1 per 4 pi epsilon 0 kali 4 kali 10 pangkat min 6 per 7 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Nanti kalian cari ketemu hasilnya 7,35 kali 10 pangkat 6 gitu. Oke, sekian.